Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan digital marketing strategi. Nah, di dalam digital marketing strategi ini, di dalam video ini kita akan ada beberapa pembahasan dari saya, apa saja itu. Nah, kita ada 4 learning objective yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, tentunya terkait dengan apa itu sebenarnya digital marketing strategi. Dan yang kedua, kita nanti akan bahas mengenai situation analysis. Dan yang ketiga, kita akan ada learning objective, yaitu setting goals and objective for digital marketing. Dan yang terakhir, nanti kita akan bahas mengenai strategi formulation for digital marketing. Menarik ya? Nah, keempat ini akan saya rangkum di dalam video saya kali ini. Oke, kita langsung saja menuju ke learning objective yang pertama, yaitu mengenai introduction of digital marketing strategy. Nah, di dalam pengertiannya sendiri, digital marketing strategy ini itu apa sih gitu. Nah, di sini sebenarnya secara definisi bahwa digital marketing strategy merupakan pendekatan di dalam sebuah bisnis yang melibatkan digital teknologi di dalamnya dalam mendukung proses pemasaran dan tentunya untuk mencapai tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, secara pokok ya, secara umumnya itu marketing strategi digital ini biasanya juga disebut sebagai channel marketing strategi ya. Kenapa channel marketing strategi? Nah, di mana di dalam proses digital marketing strategi sendiri nantinya itu perusahaan akan menentukan channel yang mana yang paling tepat sesuai dengan tujuan dari bisnis perusahaan. Di mana tentunya adanya channel-channel ini itu nantinya bisa membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada setiap konsumennya, gitu ya. Nah, jadi fokus dalam digital marketing strategi ini adalah keputusan mengenai bagaimana menggunakan channel tersebut, biar channel tersebut itu sesuai nih sama tujuan bisnisnya. Jangan sampai kita salah channel strategi gitu ya. Jadi ketika sebuah perusahaan itu berencana terkait dengan digital marketingnya, itu nanti kita akan ada pilihan-pilihan channel strategi yang mana yang baik bagi perusahaan sehingga perusahaan bisa benar-benar bisa mengkomunikasikan kepada para target pasarnya tentunya ya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja sebenarnya yang akhirnya bisa mempengaruhi dalam kita membuat atau memproses digital marketing strategi. Nah, saya ambil dari salah satu buku di mana dia menjelaskan satu bagan yang menggambarkan terkait dengan adanya pengaruh internal dan juga pengaruh eksternal dalam membentuk digital marketing strategi perusahaan. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, mana saja yang internal, mana saja yang eksternal. Kita akan melihat satu-satu, di mana untuk sisi internal itu adanya tujuan dari bisnis, tentunya itu sangat bisa berpengaruh terhadap strategi apa sih nanti yang akan dicapai. Ketika misalnya tujuan dari bisnis itu adalah memperoleh banyak sale, memperoleh quantity selling, tentunya akan berbeda nanti digital marketing strateginya ketika perusahaan itu tujuannya hanya pada tahapan awareness. Karena kan dalam pembahasan lain saya akan bahas mengenai produk itu kan mereka punya produk lifetime value ya. Jadi dia punya siklus gitu, di mana perusahaan itu nggak selalu memasarkan produk itu dalam tujuannya untuk menjual produk sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk produk-produk yang memang produk itu produk baru, biasanya perusahaan akan fokus terhadap awareness dulu. Nah, dari tujuan bisnis tersebut tentunya nantinya akan mempengaruhi si digital marketing strategi yang akan dibentuk. Oke, selanjutnya di dalam internal influences ini juga ada namanya multi channel marketing strategi. Jadi
strategi pemasaran yang memang sudah ditetapkan sebelumnya itu apa saja. Nah, itu nanti akan mempengaruhi strategi digital marketingnya. Gitu. Lalu kalau dari sisi eksternal kita bisa melihat ada 3 hal di sini, yaitu ada dari struktur pasar dan juga demand-nya tentunya. Bagaimana kita bisa memproyeksikan target kita itu ada di sebelah mana, pasar kita itu ada di mereka itu menggunakan channel apa, itu nanti tentunya akan mempengaruhi proses dari digital marketing kita, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kompetitor. Tentunya adanya pemasar mengetahui kompetitor itu seperti apa posisinya, itu bisa membantu dalam proses meng-create atau mendevelop dari digital marketing strategi yang akan dibangun oleh perusahaan. Dan tentunya adanya opportunities dan juga threats itu juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi perusahaan punyanya apa nih? Misalnya kalau perusahaan dia kuat dalam proses katakanlah konten kreatornya itu bagus gitu, itu kan jadi opportunity-nya perusahaan untuk bisa menceritakan produk dia di dalam proses promosi yang sifatnya nanti digital tentunya ya. Nah, tapi di sisi lain threat juga harus dipertimbangkan ketika perusahaan juga harus menganalisis dari luar bagaimana situasi dari luar yang mungkin saja bisa menjadi sesuatu yang berdampak negatif bagi perusahaan. Itu bisa dikelola oleh si pemasar sehingga disitulah nanti terbentuk adanya digital marketing strategi di dalamnya. Oke ya, jadi itu hal-hal yang bisa mempengaruhi pemasar untuk membentuk digital marketing strateginya. Oke, nah selanjutnya dalam proses digital marketing strategi, dalam mendevelop digital marketing strategi itu biasanya kita mengacu pada salah satu dasar model, yaitu yang bisa kita sebut sebagai SOSTAG model. Apa itu SOSTAG model? SOSTAG model merupakan framework sebenarnya ya, kerangka yang bisa membantu para pemasar dalam mendevelop atau mengembangkan digital marketing strateginya. Nah, SOSTAG itu sebenarnya adalah singkatan saja dari adanya situation analysis, ada O-nya objektif, strategi, tactics, action, dan juga control. Nah, yang pertama tentunya ketika seorang pemasar mau mendevelop adanya marketing strategi, dia harus tahu nih, dia harus memberikan situation analysisnya seperti apa. Dia harus tahu tujuan perusahaan itu seperti apa. Dia posisinya ada di mana, kalau misalnya sekarang ini customer itu melihatnya seperti apa. Persepsi orang-orang terkait dengan brand itu seperti apa. Jadi situation analysis itu untuk menemukan bahwa kita itu posisinya di mana sih. Apakah kita brand yang sudah sangat kuat, ataukah kita brand yang justru masih mau merangkak naik, ataukah kita brand yang sekarang ini sudah cukup kuat namun banyak sekali kompetitor yang masuk sehingga proses persepsi orang selambat laun akan menurun gitu. Itu kita harus pahami di dalam situation analysis sebagai proses SOSTAG yang pertama. Nah, kemudian objectives. Di sini concern sebagai pemasar adalah dia akan menentukan tujuan dari proses digital marketing itu seperti apa nantinya. Ya, jadi tentunya ketika kita sudah tahu nih kita posisinya seperti apa, ya kita harus pahami kita mau sejauh mana nih dalam proses melakukan digital marketing strategi. Nah, di sini dalam proses objektif ini ada 5 hal yang mungkin bisa membantu dalam nanti teman-teman memasarkan sebuah produk. Itu dari fokus pertama ada sale, di mana si pemasar itu biasanya akan memikirkan terkait dengan customer-nya itu targetnya seperti apa. Apakah customer acquisition atau misalnya customer yang baru yang mau diangkat untuk jadi targetnya, atau dia itu nanti customer yang memang sudah existing, yang memang sudah mereka pernah beli. Nah, tentunya itu nanti mempengaruhi dari strateginya ya, itu berkembang terus. Nah, dari sisi serve.
ya. Jadi kita menentukan nih sebagai pemasar, kita mau sejauh mana mau melayani si customer kita, satisfaction targetnya itu sejauh mana gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sizzle, yaitu terkait dengan durasinya, seberapa kita bisa melakukan menghitungnya dengan timeline yang kita setting tentunya. Kemudian ada speak, itu terkait dengan number of engaged customer. Ini sangat mungkin bisa dihitung ketika dalam proses pemasaran yang digital saat ini ya. Adanya engagement, adanya feedback dari customer, bentuk dari feedback mereka itu sangat bisa lebih mudah kita analisa, kita peroleh ketika memang bentuknya adalah digital marketing. Kemudian ada save, yaitu terkait dengan efisiensi gains-nya. Jadi bagaimana pemasar itu akan memperoleh gain, memperoleh untung nantinya dari proses digital marketing strategi ini. Ini banyak ya, objektif ini bisa dilihat dari 5 hal itu. Kalau mungkin nanti teman-teman menemukan hal yang lain di dalam objektif ini, silahkan. Karena pada dasarnya objektif ini menentukan apa yang akan menjadi tujuan dari perusahaan dalam melakukan digital marketing strategi ini. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu strategi. Nah, setelah kita tahu tadi targetnya seperti apa, lalu bagaimana kita mencapai itu. Nah, lalu kita melakukan proses sostek yang selanjutnya, yaitu strategi, di mana dalam memperoleh atau mencapai tujuan tadi itu bisa kita bantu dengan adanya melakukan analisa segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua bisa kita lakukan dengan online value proposition, ya, sequence, integration, dan juga tools. Ada banyak hal yang bisa kita tentukan ya strateginya melalui dari STP-nya, OVP-nya, sequence-nya, maupun konsisten OVP-nya. Nah, selanjutnya setelah strategi ini terbentuk, tentunya kita melakukan proses secara taktiknya ya, secara betul-betul exactly apa yang akan kita lakukan di situ ya, taktiknya. Kalau strategi itu kan masih dalam gambaran yang besar. Kalau taktis itu secara lebih teknis ya. Contohnya adalah ketika bagaimana kita memutuskan misalnya untuk terkait dengan e-marketing mix, termasuk communication mix-nya, social network-nya akan dipakai ya. Campaign yang akan disusun itu seperti apa, modelnya, judulnya, kayak gitu. Nah, setelah taktiknya sudah diperoleh, gambaran teknisnya, lalu pasti kita harus action ya. Di dalam action ini tentunya dilakukan apa yang sudah dirancangkan di taktik tadi terkait dengan apa saja secara spesifik PR perusahaan, dan tentunya dilakukan dalam action ini catatannya adalah harus responsibilities dan structures, internal resources dan skill, and external agencies. Jadi di action ini lebih kepada kita fokus siapa yang akan melakukan A, B, C, D-nya, tanggung jawabnya siapa, dari internal atau eksternal dari perusahaan gitu. Dan yang terakhir dalam sostek ini kita ada namanya kontrol. Tentunya di dalam kontrol ini kita bisa melakukan monitoring apa yang sudah kita lakukan terkait dengan performance-nya seperti apa. Apakah proses dari action tadi itu dampaknya baik atau malah sebaliknya. Digital marketing strategi yang sudah dilakukan itu justru malah mengurangi nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita bisa tahu di situ dari adanya KPI, tentunya perusahaan mengkontrol apa yang sudah dilakukan, dampaknya seperti apa, apakah ada peningkatan atau stuck, atau justru malah berdampak sedikit negatif atau banyak negatif gitu. Itu adalah proses mendevelop dari digital marketing strategi dengan sostek planning framework ya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke LO yang kedua, yaitu terkait dengan situation analysis. Nah, setelah tadi kita pahami terkait dengan apa itu digital marketing strategi dan kurang lebih proses dalam tahapannya dalam mendevelop digital marketing strategi menggunakan sostek tadi, lalu kita yang penting juga dalam melakukan digital marketing strategi adalah melakukan situation analysis
analysis. Nah, yang dilakukan dalam proses situation analysis ini yang pertama itu adanya assessment baik dari sisi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan tentunya ya. Jadi pemasar harus tahu tuh perusahaan tuh punyanya apa. Jangan-jangan mereka memang nggak punya SDM untuk melakukan digital marketing. Mereka nggak punya resources-nya. Dan mungkin budgetnya terbatas untuk digital marketing. Nah, harus paham itu, harus diketahui dulu, harus di-assess dulu. Gitu. Selanjutnya perusahaan juga harus mengconsider, harus memperhatikan juga adanya competitive environment. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa lingkungan luar termasuk kompetitor itu sangat bisa berpengaruh tadi kan dalam proses membuat digital marketing strategi. Oleh karena itu, analisis situation juga harus dilakukan nih. Bagaimana perilaku para kompetitor, bagaimana perilaku terkait dengan consumer, mereka itu maunya apa, mereka ada di mana, mereka itu aktivitasnya ada di mana kayak gitu. Lalu terkait dengan suppliernya, jangan sampai nanti kita udah promote gitu ya, kita udah promote segala macam di digital marketing strategi ini ternyata supplier dan partner kita nggak mendukung gitu ya. Kemudian yang ketiga, investigation terkait dengan lingkungan yang lebih luas lagi dari perusahaan. Seperti adanya economic development, regulasi, kemudian isu-isu terkini ya yang sangat bisa membuat proses strategi digital marketing ini berubah atau harus menyesuaikan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya internal audit untuk digital marketing. Nah, dalam proses digital marketing itu ternyata kita harus mikirin nih, sebenarnya di dalam proses bisnisnya itu sudah efektif atau belum. Ya, jadi kalau kita melakukan digital marketing strategi itu ternyata nggak serta merta langsung memutuskan ya channel apa yang akan dipakai gitu. Tapi kita juga harus melakukan internal audit. Yang pertama kita menetapkan bisnis effectiveness-nya. Jangan sampai pas kita udah melakukan promote digital marketing strategi ternyata budgetnya memang nggak ada gitu, jadi akhirnya malah merugikan perusahaan, kemudian perusahaan juga tidak langsung balik modal, itu kan jadi malah masalah untuk di selanjutnya ya. Jadi pemasar harus mengetahui terkait dengan bisnis effectiveness-nya. Sejauh mana sih bisnis kita sekarang? Apakah profit? Apakah enggak? Apakah profit banget? Atau justru malah merugi? Karena bagaimanapun selling yang ada sekarang ini bisa jadi salah satu penentu terkait sejauh apa nih digital marketing yang akan kita lakukan gitu ya. Yang kedua, marketing effectiveness. Nah, di sini kita memastikan kembali proses pemasarannya sudah berjalan seperti apa, online atau offline, brand enhancement-nya seperti apa. Ketika kita paham bahwa ternyata engagement si customer itu sekian gitu ya, seberapa orang yang memang sudah mengenal, sudah repeat order, itu tentunya nanti akan lebih mudah ketika kita mendevelop marketing strategi, digital marketing strategi ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tentunya kita mengaudit adanya digital marketing effectiveness sendiri. Ketika kita sudah melakukan proses dari digital marketing strateginya tadi, kita harus juga melakukan audit terkait dengan apa sih dampaknya, sudah sejauh mana kita bisa men-spread informasi produk kita. Nah, itu harus diukur dari hasil strategi digital marketing strategi yang dilakukan. Nah, terkait dengan proses digital marketing strategi tadi itu, yang mana kita harus memikirkan strategi analisisnya ya, situation analysis-nya itu teman-teman sangat akan bisa terbantu dengan mengconduct SWOT model ini. Nah, SWOT model ini nanti membantu teman-teman untuk menganalisa saat ini proses bisnis yang ada itu seperti apa. Nah, di situ bisa dilihat dari sisi strength, weakness, opportunity, sama threat-nya. Nah, ini salah satu contoh saja terkait dengan SWOT.
di sebuah perusahaan ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunitiesnya seperti apa, dan threat-nya seperti apa. Nah, dari adanya 4 analisa tersebut, akhirnya perusahaan nanti bisa menentukan strategi mana yang mau diambil. Apakah SO, apakah WO, apakah ST, apakah WT. Nah, SO, WO, ST, WT ini adalah strategi yang berdasarkan adanya persilangan antara bagian ini. Misalnya dia dari sisi dia melihat dari opportunity dan juga strength-nya. Strateginya attacking strategi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke LO, learning objective yang ketiga terkait dengan setting goals and objective for digital marketing. Nah, dalam setting goals, dalam melakukan proses tujuan ya, menetapkan tujuan, itu kita sangat diharapkan bisa mengacu pada adanya SMART model. SMART model itu ada kepanjangannya ya teman-teman, ada specific, measurable, actionable, relevant, dan time related. Kalau spesifik, dia khususnya objektif yang kita mau berikan atau tujuan yang mau kita tetapkan itu harus spesifik ya, harus spesifik, harus detail dan tentunya dapat diukur. Itu masuk kayak measurable, dapat diukur. Tapi spesifik, masalahnya apa, detail ya. Jadi memang objektif itu, tujuan itu memang bisa nanti menyelesaikan salah satu problem dari perusahaan. Yang kedua measurable tentunya, dapat diukur, dapat dengan mudah kita melakukan monitoringnya. Kemudian yang ketiga actionable, tentunya objektif tersebut nanti bisa dilakukan atau memungkinkan untuk dilakukan. Yang keempat relevan, jadi terkait dengan informasi yang dilakukan tersebut memang relevan terhadap entah perusahaan, entah tujuan perusahaan, itu harus relevan. Yang terakhir time relate, jadi adanya constraint waktu yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, ketika kita mau melakukan develop digital marketing strategi tadi, kita harus membatasi nih sampai kapan nih kita mau melakukan development tersebut, biar kita bisa memutuskan nanti apakah cara tersebut worth it atau berdampak ya, atau malah justru nggak ada dampaknya gitu. Jadi fungsi dari SMART Objectives ini adalah membantu kita dalam melakukan atau menentukan objektif ini agar objektif yang ditentukan itu nanti bisa melampaui SMART ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke LO terakhir, yaitu Strategy Formulation for Digital Marketing. Apa sih strategi formulation di sini? Maksudnya adalah, jadi strategi formulation adalah proses ketika perusahaan nanti memilih dari opsi-opsi yang sudah ada terkait dengan tadi channel digital marketing yang mau dipakai. Kemudian tentunya si perusahaan dalam hal memilih ini, dalam hal memformulasikan ini, dia akan memfitkan, dia akan menghubungkan apa yang memang dimiliki oleh perusahaan sebagai resources-nya dan juga apa yang menjadi opportunity dari luar gitu ya. Jadi strategi formulation tidak melulu hanya kepada fokus perusahaan membuat sesuatu untuk produk ya, tetapi di sini justru dalam proses memilih tadi strategi yang mau dipakai, itu perusahaan harus paham betul apa yang mereka miliki, apa yang nggak mereka miliki, sehingga strategi formulation itu memang betul-betul bisa direalisasikan oleh si company. Nah, ini adalah strategi atau proses dalam mendevelop digital marketing strategi ya. Ada 9 hal. Yang pertama itu terkait dengan market and product development strategy. Jadi di sini pemasar itu fokus marketnya itu mau yang mana yang mau diambil gitu. Dan development strategies di market and product ini nanti ada bagan yang bisa membantu terkait dengan strategi mana yang mau dipakai. Apakah penetration, apakah product development. Nah, itu nanti bisa ditentukan di sini.
Selanjutnya dalam proses yang kedua yaitu perusahaan menentukan nih business and revenue model strateginya dari mana. Jadi mereka dapat revenue nanti akan dari mana. Jangan sampai kita udah bikin strateginya kita nggak detail nih. Kita nggak detail dari mana kita dapat uangnya gitu. Yang ketiga terkait dengan target marketing strategi. Kita udah tahu nih kita mau dapat untungnya itu dari sebelah mana, lalu kita pastikan target pasarnya siapa. Nah, selanjutnya yaitu positioning and differentiation strategy. Di sini perusahaan menentukan mereka dalam benak masyarakat itu mau dikenal seperti apa, positioning ya. Kemudian customer engagement dan social media strateginya mau seperti apa. Yang keenam yang harus diputuskan adalah multi channel distribution strateginya mau seperti apa. Yang ketujuh proses komunikasi strateginya seperti apa. Yang kedelapan terkait dengan communication mix dan juga budget tentunya ya. Apa yang dilakukan yang direncanakan itu harus dikonfirm apakah budgetnya oke. Gitu ya. Yang terakhir organizational capabilities dan governance terkait dengan lagi-lagi dalam internal perusahaan maupun dari luar perusahaan. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa menanyakan langsung melalui komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.